Syahwatut ta'ami, syahwat kepada makanan itu ahadu dulu bil irodati, adalah salah satu bagian-bagian keinginan. Syahwatut ta'ami ahadu dulu bil irodati, syahwat nafsu kepada makanan adalah salah satu dari bagian-bagian keinginan. Mau makan ini, mau makan itu. Hari ini kenyang, besok pengen lagi makan itu, makan ini. Itu diantara ahadu duru bil irodati, salah satu dari bagian keinginan. Sehingga man kanat himmatuhu batnah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Man kanat himmatuhu, barang siapa yang adalah perhatiannya, ma yadkhulu fi batnihi, adalah segala sesuatu yang akan masuk ke dalam perutnya. Kanat qimatuhu, maka nilai orang itu ma yakhruju minhu, sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya itu. Apa namanya? Man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang adalah perhatiannya hanya sekedar kepada sesuatu yang akan masuk ke dalam perutnya, maka adalah nilai orang itu sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya itu. Fa'idan syahwatut ta'ami ahadu duru bil irodati, maka kalau begitu syahwat kepada makanan adalah salah satu bagian dari keinginan. Wadzalika la yakfika, dan hal itu tidaklah mencukupkanmu. Fa innahu ta'tikal muhlikatu minal jawanibi. Fa innahu, maka sesungguhnya ta'tikal muhlikatu, akan datang kepadamu segala sesuatu yang membinasakan, minal jawanibi, dari segala sisi. Kata Nabi, kilu ta'amakum yubarak lakum fi, taker makananmu, maka engkau akan diberkahi di dalamnya. Jangan apa aja mau dimakan, apa aja mau dilembuk, taker apa yang masuk ke dalam perutmu, yubarak lakum fi, maka engkau akan diberkahi di dalamnya. Falau lam yukhlaq fi kal godobu alladhi bihi tadfa'u kulla ma yudadduka wala yuwafiquka labakiyat aradatun lil afati. Falau lam yukhlaq fi kal godobu, maka seandainya tidak diciptakan pada dirimu sifat marah, alladzi fihi tadfa'u, yang dengan sifat marah itu engkau dapat menolak,
kulla ma yudaduka wala yuwafikuka, segala sesuatu yang bertentangan denganmu dan segala sesuatu yang tidak sesuai denganmu. La baqiya aradatun lil afati, maka masih tersisa hal-hal yang mendatangkan bagi bahaya-bahaya. Ada orang datang kepada Nabi, tunjukkan kepadaku satu amalan agar aku bisa masuk ke dalam surga. Nabi tiba ngomong begini, la tagdob walakal jannah, segitu doang. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Seorang nabi ketika membaca di dalam kitab Taurat dikatakan, man aroda an yakuna hakima falyakun alima, orang yang ingin menjadi orang yang bijaksana maka jadilah dia orang yang berilmu. Man aroda an yakuna hakima falyakun alima, kalau dia pengen punya sifat bijak maka dia harus menjadi orang yang berilmu. Maka bagaimana agar aku memiliki ilmu itu? Kata Allah, besok pagi apa yang kau lihat pertama kali telan, bangun tidur, melek mata, yang pertama kali dilihat adalah gunung. Gunung. Lah bagaimana nelan gunung ini? Tapi tetap dia meyakini apa saja yang diperintahkan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Melek mata, kata Allah, yang pertama kali kamu lihat telan. Ternyata yang dilihat pertama kali gunung. Bagaimana nelannya? Ternyata ketika dia berusaha untuk menelan gunung itu, dia jalan, dia deketin, ternyata gunung hanya fata morgana. Kan kelihatan gede banget ya. Kalau pagi-pagi, pas kita paranin, hilang. Maka begitulah kata Allah, orang yang ingin menjadi orang yang bijaksana, maka dia harus menjadi orang yang berilmu. Dan apabila dia ingin mendapatkan keduanya, harus mampu menelan marah. Jadi gambaran gunung itu marah. Marah kelihatannya gede, tapi kalau pas diparanin, lama-lama hilang. Itulah makna la tagdob wala jannah. Jangan marah, maka surgalah untukmu. Wala ukhida minka kullu ma hasaltahu minal gidai. Wala ukhida minka, dan sungguh benar-benar akan diambil darimu kulla ma hasaltahu minal gidai, segala sesuatu yang kau telah menghasilkannya dari makanan. Kullu nafsin fil insani yakmaluhul aqlu wa tasturuhul akhlaqul hasanatu illal jahla fa innahu yufsidul aqla wal akhlaqa. Kullu nafsin fil insani, segala kekurangan yang ada pada diri seorang manusia itu yakmaluhul aqlu, maka kekurangan itu akan disempurnakan oleh akal. Watas turuhul akhlakul hasanatu, dan kekurangan itu akan ditutupi oleh akhlak budi pekerti yang baik. Illal jahla fa innahu yufsidul akhlak wal akhlaq, kecuali kebodohan, maka kebodohan itu dapat merusak akal dan dapat merusak akhlak. Orang bisa gak pura-pura baik? Bisa pura-pura baik. Tapi orang bisa gak pura-pura pintar? Lah kagak bisa.
Jadi segala kekurangan yang ada pada diri seorang manusia itu dapat disempurnakan dengan akal, dan segala kekurangan yang ada pada diri seorang manusia itu dapat ditutupi dengan akhlak budi pekerti yang baik, kecuali kebodohan. Maka kebodohan itu dapat merusak akal dan akhlak. Fa inna kulla wahidin yashtahi ma fi yadaika. Fa inna kulla wahidin, karena setiap orang yashtahi ma fi yadaika, menginginkan segala sesuatu yang ada di tanganmu. Artinya apa? Kullu bi nikmatin mahsudun. Tiap orang yang sedang mendapatkan kenikmatan pasti akan ada orang yang hasud kepadanya. Nabi Musa pernah bilang begini, Ya Rabbi ihbis anni alsinatan nas. Ya Allah, lindungilah aku dari omongan-omongan tidak baik dari manusia. Ihbis anni alsinatan nas. Ya Allah, lindungilah aku dari omongan tidak baik yang berasal dari manusia. Omongan yang gak baik, aku berlindung kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, hada syai'un lam astafihi li nafsi fakaifa af'aluhu bika. Wahai Musa, untuk diriku saja aku tidak bisa selamat darinya, bagaimana mungkin aku melakukannya untukmu? Kata Allah, aku aja diomongin gak baik bahwa aku punya istri, aku punya anak, bagaimana engkau? Aku aja, kata Allah, diomongin sama manusia bahwa aku punya istri, bahwa aku punya anak, padahal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita ketika bermasyarakat itu pasti tidak